Bagaimana jika yang melawan Loki di arc ini bukanlah Luffy, melainkan langsung tangan kanannya alias Babang Zorojuro? Nah, garis besar di sini di video ini kita akan bahas lagi nih tentang peran Loki dan lagi-lagi satu karakter lain yang sebenarnya masih belum berperan banyak di arc yang lain, yaitu Babang Zorojuro. Yang apakah dia akan memiliki lawan yang cukup sepadan pada akhirnya di satu arc yang luar biasa ini? Karena bukankah banyak juga dari kalian yang berkata, "Bang, kayaknya Loki ini bukanlah villain utama di arc Elbaf yang sepertinya akan ada lawan yang lebih besar lagi dibandingkan sosok Loki ini." Nah, makanya di video ini kita akan coba membahas siapakah kira-kira yang akan menjadi lawan Luffy dan apakah Zoro adalah lawan yang cocok. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Lagi-lagi karena One Piece tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, mungkin beberapa penggambaran yang udah perlihatkan dari Loki adalah seperti dia, sosok yang sangat-sangat kuat sekali karena bahkan butuh semua pasukan Elbaf untuk mengurungnya. Dia juga dikatakan membunuh ayahnya sendiri untuk mencuri buah iblis legendaris dan dia memiliki bounty yang sangat besar di 2,6 miliar berry. Lagi-lagi untuk sosok individu nih yang bahkan itu adalah bounty spesial yang baru saja pernah kita dapatkan selama 1100 chapter lebih. Wajar kalau banyak yang mengira dia akan menjadi villain utama dari arc Elbaf. Namun jika kita membahas lebih dalam lagi, ternyata malah ada banyak juga loh poin yang akan lebih masuk akal kalau Luffy akan melawan sosok yang lebih kuat dibandingkan Loki, dan Loki ini mungkin akan jatah bagi Babang Zoro. Tentu saja hal pertama yang aneh adalah dari cara Loki diperkenalkan, di mana biasanya antagonis utama atau main villain dari tiap arc yang udah tampilkan, mereka diperlihatkan sebagai sosok yang menguasai keadaan, memberikan tekanan di suatu daerah, dan menjadi sebuah ancaman secara langsung dari orang-orang yang ada di regionnya. Ya, lihatlah contoh seperti Doflamingo, Big Mom, dan Kaido. Seperti apa dampak dan ancaman yang mereka berikan kepada orang-orang di sekitarnya tersebut. Sedangkan Loki pertama kali diperlihatkan dia langsung dalam keadaan terkurung atau bahkan dirantai di sebuah pohon besar yaitu pohon Adam. Yang bukankah hal ini cukup unik dan bahkan tidak biasa jika Loki akan menjadi villain utama dari arc Elbaf ini. Selain itu, kita juga bisa melihat kalau Luffy berbicara dengan sangat santai dengan Loki yang bahkan dia bisa rebahan di atas lututnya. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas juga berkali-kali di video-video Devil No Mi, kalau Luffy ini sepertinya memiliki kemampuan spesial dari hakinya untuk dapat merasakan aura atau hawa dari musuhnya, entah apakah dia orang yang baik atau orang yang jahat. Yang hal ini pun pernah dibahas lebih detail oleh Oda ketika Luffy belajar haki bersama dengan Relic, terutama dari Kenbun Kono Haki. Di situ Luffy berkata kalau dia akan memperhitungkan sikap dari lawannya tersebut, yang Relic pun bahkan sampai kaget ketika mendengar hal itu. Seperti yang tadi kita bilang, apakah mungkin itu adalah salah satu kemampuan spesial Luffy, dan itu pula lah yang membuat Luffy pada akhirnya bisa dekat dengan siapapun dan bahkan menjadi berteman dengan orang-orang yang sebelumnya menjadi musuh Luffy, seperti kata-kata Mihawk ketika di Marineford. Lalu hal menarik lain juga adalah kita harus mempertimbangkan nih bounty, di mana bounty Loki ini meski 2,6 miliar yang sangat-sangat besar sekali, tetapi masih di bawah bounty dari karakter utama kita. Ya, walau case Luffy melawan Luffy pun sama saja, tetapi jangan lupa Doflamingo adalah si Chibukai dengan bounty yang sudah dibekukan, dan bahkan si Chibukai yang lain ketika kembali ke normal bounty-nya ada di angka 1 miliar berry, yang kurang lebih seharusnya Doflamingo pun akan memiliki bounty tersebut jika tidak menjadi si Chibukai. Jadi jika bukan Luffy, walau ada pun memberikan strong impression kepada Loki, apakah nantinya akan langsung diberikan kepada Zoro? Yang tentu saja menurut saya hal ini sangat memungkinkan sekali, terutama hubungan yang terjadi saat ini. Loki bahkan berada di Underworld dari Pulau Elbaf, dan jangan lupa Underworld terkenal dengan sebutannya sebagai neraka, dan Zoro juga menyebut dirinya bukankah sebagai King of Hell atau mungkin King of Underworld jika kita mengambil term Enma yang menjadi nama pedangnya. Dimana Loki sendiri banyak teori kalau buah iblisnya adalah Mythical Zoan, yang sebenarnya terkait buah iblis Loki pernah kita bahas dengan sangat-sangat lengkap sekali di satu video ini, bisa kalian tonton untuk versi lengkapnya. Nah, baik lagi ya ke Babang Zoro, dimana bukankah seperti yang kita tahu juga Zoro ini adalah orang-orang yang pernah melawan musuh dengan berbagai bentuk yang ada, dimulai dari Pika yang bisa menjadi sangat besar sekali, bahkan di Wano Kuni dia pun melawan King, yang bahkan Zoro pun bisa dibilang sudah hatam lah masalah perzoanan untuk musuh-musuhnya, dimana di Wano Kuni dia melawan Ancient Zoan dari King yang bahkan dapat terbang dan sangat merepotkan sekali, dan di Pulau Eket dia melawan Kaku dan Roll Pucci juga yang sudah mengawakeningkan Zoan
dari mereka sendiri. Maka jika melawan Loki yang banyak teori berkata kalau dia memakan mythical Zoan Fenrir, terutama Loki juga sebagai seorang raksasa elbaf dengan buah iblis mythical ini, bukankah akan menjadi tantangan yang sangat-sangat oke sekali, terutama bagi Babang Zoro. Yang bahkan kalau kalian juga pernah menonton video short dari Devil Nomi atau mungkin di TikTok, yang kalian juga bisa langsung sekalian ya follow TikTok dari Devil Nomi. Di video tersebut saya pernah berkata kalau Zoro belum pernah mengeluarkan kekuatan penuh dari jurusnya selama pasca time skip. Terutama seperti yang kalian tahu, jurus pamungkas dari Zoro yang baru keluar satu kali saja lagi-lagi di pasca time skip, dan itu adalah Asuranya. Dimana mungkin di pre-time skip, Asura Zoro pernah keluar sebanyak 2 kali ketika melawan Kaku, lalu juga ketika melawan Pasifista doang. Yang ingat ya, ini cuma Pasifista doang, Zoro butuh Asura yang bahkan susah banget. Yang lagi-lagi sekuat itulah Pasifista di 2 tahun yang lalu. Dan seharusnya untuk Mark III yang terbaru, wah ini levelnya sangat berbeda lagi. Nah dimana di pasca time skip, Zoro pun baru 1 kali saja mengeluarkan Asuranya ketika melawan Kaido. Yang bukankah itu pun ketika Zoro dalam keadaan bisa dibilang cukup kritis setelah menahan serangan Hakai dari kedua orang Yonko, yang bahkan seperti kata-kata Torao, kalau tubuhnya, tulangnya, ototnya itu dalam keadaan hancur dan Zoro masih bisa mengeluarkan kekuatan Asuranya. Apakah nanti Zoro akan benar-benar all out dan mengeluarkan serangan terbaiknya ketika menghajar Loki dengan Asuranya, yang lagi-lagi ketika Zoro dalam keadaan fit dan tidak terluka ketika menghajar Kaido sebelumnya? Yang bukankah ini akan menjadi satu hal yang perlu kita tunggu-tunggu banget, karena Zoro mengeluarkan Asura di pasca time skip dalam keadaan yang sangat baik. Oh iya, banyak juga nih yang sebelumnya komen kalau Zoro sudah mengeluarkan 2 kali bang Asura setelah time skip, yaitu ketika melawan Kaido dan bahkan pasca Wano Kuni pun Zoro pernah mengeluarkannya. Tapi baik lagi, itu semua hanya terjadi di anime saja dan manga tidak ada, makanya tidak akan saya masukkan ke pembahasan yang valid ya. Nah namun kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, ada beberapa hal menarik juga nih yang udah paralelkan di antara Loki dan juga Babang Zoro, dimana keduanya diperkenalkan sebagai sosok penjahat lah. Ada alasan Loki dibelenggu seperti itu, dan juga sebelumnya Zoro disalib ketika awal pertemuan dengan Luffy. Bahkan keduanya pun menawarkan hal yang sama. Loki menawarkan Luffy jika bisa membebaskan dirinya akan menghajar siapapun bajak laut yang ingin dia kalahkan. Dan sadar atau tidak, bahkan Babang Zoro pun dulu pernah berkata hal yang sama kepada Luffy jika Luffy mau membebaskan dia dari dirinya yang dalam keadaan salib seperti itu. Yang bukankah ini sangat mind blowing dan sangat berhubungan satu sama lain? Ya mungkin sedikit perbedaan. Loki pernah berkata walau dia ingin membunuh Luffy ketika bebas, tetapi ya lagi-lagi bukankah itu karena ada faktor lain tentang Shanks yang juga sudah kita baca. Nah lalu mungkin yang jadi pertanyaan kalian, kalau Zoro lah yang akan melawan Loki, siapa nanti musuh dari Luffy? Yang sejujurnya ada banyak sekali sih opsi yang bisa kita kulik, terutama momen menarik terakhir nih saat Saul pingsan. Apakah ada seseorang yang meracuninya sehingga dia akhirnya terjatuh? Dan apakah sosok lain tersebut adalah mereka sudah sampai di Elbaf, dan mungkinkah seperti banyak teori berkata kalau dia adalah God Snake yang seharusnya akan cukup berperan di arc selanjutnya, karena ada memperkenalkannya baru banget di arc sebelum ini? Atau bahkan CP0 pun sudah sampai ke arc dari Elbaf ini. Semua arc pasca time skip, Oda selalu memperlihatkan kalau CP0 ini atau CP0 selalu ada di tiap pulau yang dilalui oleh Luffy. Dimulai dari Dressrosa, lalu juga Whole Cake Island, Wano Kuni, dan bahkan Egghead yang terbaru, semuanya terlibat anggota Chipperpole. Jadi apakah mereka juga akan muncul di arc Elbaf ini? Terutama Oda pun bahkan pernah memberikan fit unikan dari flashback Big Mom dengan Mother Carmel kalau dia juga pernah berhubungan dengan seorang Chipperpole Aegis Zero. Nah tapi kira-kira kalau menurut kalian sendiri, apakah Loki akan menjadi musuh atau dalam kata lain villain di arc Elbaf, atau mungkin hanya akan menjadi clash simple saja seperti beberapa arc yang lain? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Lalu juga buat kalian yang masih berpendapat apakah Loki akan menjadi next nakama, terutama banyaknya hubungan paralel antara Loki dan juga Babang Zoro, lagi-lagi tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Seperti biasa, like aja video kalian yang suka, bisa aja kalau suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.